Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyama kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMKN 2 Boyolangu, yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf dan karyawan SMKN 2 Boyolangu, yang paling saya banggakan, yang paling saya cintai, para siswa-siswi SMKN 2 Boyolangu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan hari ini atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kita semua dapat bermuajahah, dapat bermujalasah, bertatap muka walaupun hanya lewat daring dalam rangka kegiatan Pondok Ramadan SMKN 2 Boyolangu tahun ajaran 2021-2022. Semoga atas keikhlasan niat kita semua untuk mengikuti agenda Pondok Ramadan ini benar-benar dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan sholihan makbulan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, selawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kita benar-benar mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana beliaulah Nabi al-awwalu wal akhiru, Nabi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dan semoga kita benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para peserta didik peserta Pondok Ramadan SMKN 2 Boyolangu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menyampaikan tentang 7 amalan yang paling utama yang ada di bulan Ramadan dan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. 7 amalan itu adalah, yang pertama yakni berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan tidak hanya sebatas meninggalkan makan, minum, serta berhubungan suami istri, tetapi juga
mengisi hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan dengan amal-amal soleh. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang artinya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan yang kuat dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sungguh besar sekali pahala bagi orang-orang Islam yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, jangan sampai bulan Ramadan ini puasa kita ya, ada yang kita batalkan ya, entah itu yang sengaja maupun yang tidak ya. Walaupun nanti puasa yang kita batalkan itu atau bahasanya itu mokel ya, akan kita ganti di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan, tentu pahala yang akan kita dapat tidak akan sama seperti pahala puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Dan juga puasa, selain tidak hanya menahan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi seperti makan, minum, bahkan berhubungan suami istri bagi yang sudah sah ya, tapi juga menahan, mencegah ya, anggota tubuh kita, baik itu pendengaran ya, penglihatan, lisan, dan juga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari momentum bulan puasa Ramadan ini dijadikan momentum kita semua untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti pasca bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umat yang muttaqin ya, bukan umat yang musingin. Yang muttaqin itu orang yang bertakwa, yang musingin ya, orang yang selalu memusingkan teman-temannya, orang tuanya, bahkan gurunya. Ya, ini artinya orang yang merugi. Maka dari itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Mari kita teruskan, mumpung kita masih ketemu di bulan Ramadan ya, kita berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua yakni sholat tarawih. Jadi ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata bahwa jangan tinggalkan sholat malam, artinya sholat tarawih ya. Karena sungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Apabila beliau sakit atau melemah, maka beliau sholat dengan duduk kan. Maka dari itu sholat tarawih ini sangat dianjurkan ya, di bulan suci Ramadan ya. Karena sholat tarawih ini adanya cuma ada di bulan Ramadan ya, maka dari itu jangan sampai terlewatkan satu hari saja ya, sholat tarawih di bulan Ramadan, karena di situ tersimpan, tersirat ya, dan juga terdapat pahala-pahala yang sangat besar bagi umat Nabi Muhammad SAW yang mau melaksanakan sholat tarawih, khususnya sholat tarawih secara berjamaah. Sebagai contoh, malam pertama
sholat tarawih di bulan suci Ramadan hari pertama, itu pahala yang akan didapat oleh umat Nabi Muhammad SAW bagi yang mau sholat tarawih adalah seperti halnya orang yang keluar ya dari rahim ibunya. Di orang yang seperti suci, bersih, tanpa dosa sedikit pun ketika orang itu melaksanakan sholat tarawih di malam pertama bulan Ramadan. Yang ketiga, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yakni sodakoh atau sedekah atau amal jariah ini bisa kita laksanakan ya, bisa berupa uang, juga bisa berupa bahan makanan, dan juga takjil atau makanan siap saji ya, khususnya yang akan kita berikan kepada mereka-mereka yang sedang berpuasa. Dalam satu hadis disebutkan bahwa barang siapa umat Islam yang mau menyedekahkan makanan untuk orang berbuka puasa, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa yang didapat oleh yang berpuasa. Ini sungguh besar sekali. Ini sedekah, khususnya sedekah makanan ya, atau takjil yang kita berikan kepada orang yang berbuka puasa. Kemudian amalan yang nomor 4 yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan yakni tadarus Al-Quran ya, atau membaca Al-Quran atau tadabbur Al-Quran. Mengapa demikian? Jadi bulan suci Ramadan ini bisa kita katakan bahwa bulan ulang tahunnya Al-Quran. Karena di bulan suci ini Al-Quran, kitab suci umat Islam, diturunkan ya, diturunkan pada tanggal 17 Ramadan atau biasa yang kita peringati dengan Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Maka dari itu barang siapa seseorang umat Islam yang di bulan suci Ramadan rajin, tekun, istiqomah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, maka pahalanya adalah Allah sendiri yang akan memberikan. Jadi tidak terhitung, tidak hanya 10, bahkan dilipat gandakan. Jadi artinya seluruh amal kebaikan yang ada di bulan suci ini oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Tapi jangan lupa, kebaikan dilipat gandakan, keburukan pun juga dilipat gandakan siksanya. Kalau kita berbuat keburukan, misalkan berbohong, mencuri, ya kan? Itu juga kan dilipat gandakan siksanya ketika melaksanakannya di bulan Ramadan. Maka dari itu ya, teruslah tadrus Al-Quran ya, entah itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Khususnya di bulan Ramadan ini kita tingkatkan, yang semula hanya 1 ayat jadi 1 ruko, ya kan? Yang semula 1 ruko menjadi 1 juz atau one day one juz, atau bahkan ya, bisa kita lebih, 1 hari bahkan ada yang 3 juz, 5 juz ya, tuh. Maka tentu pahala yang kita dapat ya tak terhingga ya. Tetapi apapun itu ya, jangan sampai kita hanya mengejar pahala saja sehingga kita lupa dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya
Tujuan kita utama adalah tetap mencari ridho Allah. Kemudian di bulan Ramadan ini ya, kitab suci umat Islam, yakni kitab yang hak, sebagai pembeda yang hak dan yang batil, bukan hanya sekedar membaca atau mengejar target khatam Al-Quran, tetapi juga upaya mempelajari dan memahami. Di mempelajari sekaligus diiring memahami dengan sungguh-sungguh makna atau arti yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Jadi ya, selain kita membaca hurufnya, Arabnya, kita juga mengangan-angan membaca, memahami isi kandungan dari ayat Al-Quran yang kita baca tersebut. Supaya apa? Kita mendapatkan petunjuknya dari Al-Quran. Kemudian amalan yang kelima yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan, yakni iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf adalah menyendiri dan melaksanakan amalan ibadah di dalam masjid. Jadi berdiam diri atau menyendiri di dalam masjid. Artinya yang dimaksud berdiam diri di dalam masjid itu bukan hanya tidur ya, tetapi melaksanakan amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah, sholat hajat, sholat taubat, tahajud, wiridan ya. Terutama memperbanyak membaca istighfar. Karena apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah ya, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang bertulus bertaubat ya, tidak akan mulai perbuatannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak apapun ya. Maka dari itu jangan pernah merasa bosan untuk bertaubat. Teruslah istiqomah dalam bertaubat sehingga kamu lupa caranya untuk berbuat maksiat. Dan juga ketika iktikaf ya, dianjurkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Yang tujuannya apa? Mendapatkan Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi coba kalau hitung 1000 bulan itu harus dihitung berapa tahun. Nah, maka dari itu inilah kemuliaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi sebelumnya. Nah, maka dari itu kita sungguh beruntung ya, menjadi umat Nabi Muhammad SAW, sehingga walaupun umurnya itu tidak lama-lama, tidak panjang ya, tetapi mendapatkan berlipat-lipat ganda pahala dari apa yang dia kerjakan, khususnya mengerjakan amalan ibadah baik wajib maupun sunnah ketika di bulan suci Ramadan. Sungguh beruntungnya umat Nabi Muhammad SAW ketika menemui bulan Ramadan. Makanya termasuk orang yang beruntung ya. Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan melaksanakan berbagai macam amalan yang ada di bulan Ramadan. Kemudian amalan yang nomor 6 yakni menghidupkan Lailatul Qadar ya, dengan sholat-sholat sunnah, taubat, hajat maupun tahajud ya, di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Jadi seseorang yang memperoleh Lailatul Qadar tentu akan mendapatkan dampak yang lebih positif dari sebelumnya. Artinya dampak sikapnya, perilakunya, ucapannya, ya, kemudian ketekunannya
baik dalam hal beribadah, baik dalam hal thalabul ilmi, baik sekolah, pembelajaran, lebih aktif, lebih disiplin, ya kan? Maka dari itu itulah ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tinggal bagaimana kalian nanti setelah bulan Ramadan ini ada perubahan apa tidak? Ya, perubahan lebih positif atau tidak? Nah, kalau tidak, ya termasuk orang yang merugi. Kemudian yang terakhir, amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan yakni umroh. Di umroh, melaksanakan umroh di mana? Di Makkah, ya kan? Jadi umroh di bulan Ramadan ini pahalanya seperti orang yang berhaji. Jadi tidak perlu lama nunggu berpuluh-puluh tahun untuk haji. Sekarang itu haji, jika kita daftar sekarang, ya, mungkin antriannya 30 tahun yang akan datang baru kita bisa berangkat haji. Tapi kalau umroh di bulan Ramadan, ya, misalkan di bulan Ramadan kita umroh, pahala yang kita dapat nanti seperti pahalanya orang yang berhaji. Ya, maka dari itu nanti semoga nanti semuanya mendapatkan hidayah sekaligus menjadi orang sukses, ya, sukses dunia juga akhirat, sehingga kita mudah untuk bepergian termasuk umroh dan haji ke Baitullah. Saya doakan semoga semuanya sukses semuanya, ya, kaya hati juga kaya harta, juga berkah tentunya. Harta yang berkah itu harta yang ringan ketika digunakan dalam hal kebaikan, termasuk umroh tadi. Ya, jadi begitu cirinya. Banyak orang yang kaya raya, mobilnya banyak, tanahnya banyak, ya kan? Tetapi mereka apa? Orang mendapatkan keberkahan dari hartanya, sehingga untuk sedekah eman, untuk umroh pun juga eman, apalagi haji, ya kan? Maka dari itu, ya, semoga nanti juga kaya juga berkah. Ini penting, ya, kaya juga berkah. Jadi umroh di bulan Ramadan itu sangat besar sekali pahalanya, seperti pahala orang yang berhaji. Maka dari itu, ya, yang terakhir sebelum saya akhiri, mari kita melalui momentum bulan suci Ramadan ini kita terus meningkatkan hari demi hari sampai akhir bulan Ramadan untuk terus istiqomah dalam hal kebaikan. Ketika kita istiqomah dalam hal kebaikan, maka akan banyak pancaran sinar mutiara hikmah yang akan kita dapatkan nantinya setelah di bulan Ramadan. Jadi sehingga akan memberikan dampak yang positif kepada diri kita pribadi masing-masing dan juga khususnya kepada lingkungan sekitar kita. Maka itu penting untuk istiqomah dalam hal kebaikan, dan puasanya, juga sholat tarawihnya, sedekahnya, ya kan? Dan juga sholat malam jangan sampai kita tinggalkan. Oleh karena itu sungguh merugi sekali. Jadi orang yang rugi itu orang yang kalau hari ini itu sama seperti hari yang kemarin. Jadi sama saja sangat orang rugi. Apalagi hari ini lebih buruk dari yang kemarin, itu orang yang celaka. Terus orang yang beruntungnya bagaimana? Orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Nah, ini orang yang beruntung. Lebih baik sikapnya, perilakunya, tutur katanya, kedisiplinannya, empatinya, kepekaannya terhadap sesama. Nah, ini lebih baik dari yang kemarin. Ini pemaaf, ya kan? Juga mudah memaafkan. Maka dari itu, mari momentum ini kita jadikan sebagai acuan diri kita untuk terus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga nanti di bulan Syawal ya, kita benar-benar menjadi manusia, menjadi insan yang fitri, insan yang bersih, insan yang suci ya. Insan suci ini kita bersih dari dosa kita, lembut hati kita, perilaku kita yang baik lebih meningkat ya. Dan juga bisa menjadi orang yang bermanfaat baik diri kita maupun keluarga kita dan lingkungan sekitar kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat kepada sesamanya. Itu ya. Yang bermanfaat pada sesamanya. Jangan sebagai orang yang memusingkan atau menyebalkan bagi sesamanya. Ini orang yang sangat celaka ya. Maka dari itu mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama ketika di bulan suci Ramadan. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini membawa berkah dan manfaat, khususnya kepada diri saya dan umumnya kepada kalian semua selaku peserta Pondok Ramadan SMKN 2 Boyolangu. Dan nantinya setelah bulan Ramadan ini kalian semua dijadikan umat yang muttaqin, diterima seluruh amal kebaikannya selama bulan suci Ramadan, dan tidak ada yang merugi. Artinya kita sebagai orang yang beruntung ya, sehingga derajat kita benar-benar dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang muttaqin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wa minkum wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.